Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis sosiologi kesehatan, studi kasus kesehatan yang berbasis gender dalam perspektif konflik. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana sih persoalan kesehatan perempuan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga oleh ketimpangan gender, relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Nah, di sini selama ini yang kita lihat kesehatan perempuan itu sering dianggap hanya sebagai persoalan medis saja. Padahal dalam kenyataannya keputusan mengenai sebuah kehamilan itu dan persalinan juga dipengaruhi oleh namanya faktor sosial. Misalnya kayak perempuan itu sering memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihannya terhadap tubuhnya sendiri karena dipengaruhi oleh keluarganya, budaya patriarki maupun sistem pelayanan kesehatan. Selain itu, masih juga banyak terdapat fenomena anjuran operasi sesar tanpa indikasi medis yang jelas serta stigma terhadap ibu yang tidak melahirkan secara normal gitu. Nah, terus juga dalam seperti yang kita lihat dalam perspektif Karl Marx. Nah, dalam perspektif Karl Marx ini untuk menganalisis fenomena tersebut, di sini ada perspektif konflik dari Karl Marx sendiri. Yang dimana menurut Marx itu masyarakat selalu diwarnai oleh konflik. Akibatnya jadi adanya ketimpangan kekuasaan dan juga ekonomi. Dalam hal kesehatan seperti ini, rumah sakit dan institusi kesehatan itu tidak selalu bersifat netral. Ada kemungkinan juga kayak pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi juga, sehingga pihak yang memiliki kekuasaan itu lebih dominan dalam menentukan keputusan dibandingkan pasiennya. Nah, selanjutnya itu ada ketimpangan gender dalam layanan kesehatan ibu, yang dimana seperti yang kita lihat bahwa itu perempuan memiliki otonomi penuh dalam menentukan keputusan mengenai kesehatan reproduksinya. Seringkali keputusan medis juga dipengaruhi oleh suami, terus juga ada keluarga, bahkan norma budaya yang masih patriarki juga. Akibatnya kebutuhan dan juga suara seorang ibu itu kurang didengar dalam proses pengambilan keputusan pada pelayanan kesehatannya. Nah, selanjutnya seperti yang kita lihat juga di sini ada yang namanya medikalisasi yang berlebihan, yaitu yang dimana persalinan yang pada dasarnya merupakan proses biologis yang normal, namun saat ini itu persalinan semakin dipandang sebagai proses yang harus selalu melalui intervensi medis. Fenomena seperti ini itu disebut sebagai medikalisasi, yang dimana ketika kondisi alami yang dianggap sebagai masalah medis, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara besar biaya jasa dokter dengan meningkatnya angka operasi sesar ini itu juga saling berhubungan, sehingga muncul dugaan bahwa faktor ekonomi ikut mempengaruhi praktik tersebut. Jadi yang dimana seringkali proses ibu melahirkan itu dialihkan ke sesar aja kayak gitu. Untuk selanjutnya di sini ada yang namanya stigma bukan ibu sejati, yang dimana selain persoalan medis tadi terdapat pula stigma sosial nih yang didapat dalam proses ibu melahirkan. Yang di masyarakat masih ada anggapan bahwa ibu yang melahirkan normal adalah ibu yang lebih sempurna atau yang lebih kuat. Sebaliknya, ibu yang menjalani operasi sesar itu dianggap kurang berjuang. Namun di sisi lain ada juga masyarakat yang justru menganggap operasi sesar itu lebih modern. Perbedaan pada pandangan ini juga nunjukin bahwa cara pandang masyarakat itu dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, selanjutnya itu ada overmedikalisasi dan eksploitasi finansial. Nah, seperti yang kita lihat dalam perspektif konflik ini, kesehatan juga berkaitan dengan adanya kepentingan sosial nih.
yang dimana rumah sakit ataupun institusi kesehatan dapat memperoleh keuntungan dari berbagai tindakan medis karena perempuan itu lebih sering berhubungan dengan layanan kesehatan reproduksinya kan, dan itu juga lebih mahal dari perobatan biasanya. Mereka itu menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami eksploitasi finansial. Akibatnya, tubuh perempuan itu dapat menjadi bagian dari industri kesehatan yang berorientasi pada keuntungan kayak gitu. Nah, mungkin kesehatan perempuan juga bukan hanya dipengaruhi oleh faktor biologis nih, tetapi juga oleh ketimpangan gender, relasi kekuasaan seperti yang tadi dibahas. Nah, dari perspektif konflik yang ada di yang Marx bahas juga itu membantu kita memahami bahwa pelayanan kesehatan itu tidak selalu netral. Oleh karena itu, masih diperlukannya sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak perempuan dalam menentukan keputusan terkait kesehatan reproduksinya. Mungkin itu saja, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman juga. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.